Jadi Ketum Bahlil itu kalau keliling daerah tuh ke provinsi-provinsi, karena saya pendukung pertama, pasti saya yang selalu diajak. Di HIPMI ini yang sangat mahal itu adalah proses kaderisasi. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba member baru masuk jadi pengurus inti di BPD. Jadi bapak saya meninggal, saya umur masih 10 tahun. Jadi setelah selesai sekolah, saya lanjutin usaha keluarga. Segitu spesialnya ya di mata Pak Presiden keberadaan HIPMI ini sampai kita diberikan sesi meeting khusus ya. Hanya 22 orang dari HIPMI meeting di Washington DC private dengan Pak Presiden. Setiap usaha ya kan, setiap apa yang kita lakukan, setiap investasi, baik investasi sosial, apapun yang kita lakukan, itu pasti akan ada hasilnya. Enggak hari ini besok, enggak besok lusa, enggak lusa nanti. Selamat datang semuanya di HIPMI Podcast. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ketua Umum Besar kita, Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buhari. Assalamualaikum, selamat siang. Senang banget akhirnya bisa bertemu di sini di antara padatnya jadwal ya dari tahun kemarin, akhirnya bisa meluangkan waktu untuk HIPMI Podcast. Dari tahun kemarin ya, kayak setahun aja. Iya, ya padahal maksudnya Desember. Nah, jadi di HIPMI Podcast ini kita mungkin sekalian menceritakan ya Tum ya, karena kan ini program baru ingin mengundang tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh anak muda inspiratif untuk teman-teman pengusaha dalam HIPMI maupun di luar HIPMI. Nah, pastinya kita tidak mungkin tidak mengundang ketum kita, kesayangan kita untuk sharing kisah-kisah inspiratifnya. Soalnya umurnya baru 35 tahun loh. Umurnya baru 35 tahun 25. tapi 25. 25 plus ya. Baru 25 plus tapi udah jadi ketua umum BPP HIPMI yang memimpin seluruh Indonesia. Di mana sebenarnya dipimpin juga kan banyak yang lebih senior secara umur ya gitu. Bahkan udah ada yang 40, 41 gitu. Nah, di sini kita pengen tahu kisah-kisah untold story yang mungkin teman-teman belum tahu kisah inspiratif apa sih dari Ketum Akbar. Nah, Ya sejarah di HIPMI ya. ya. Jadi HIPMI itu udah kayak keluarga kedua. Itu karena saya masuk HIPMI itu 20 tahun yang lalu. Okay. Oh. 20 tahun yang lalu, sorry, 15 tahun yang lalu. Umur 15. Saya 20 tahun. Oh, 20 tahun, oke. Okay. Umur saya 20 tahun, saya ada di kepengurusan BPC HIPMI di Medan. Okay. BPC HIPMI Kota Medan tahun 2008. Jadi ya persis 15-16 tahun yang lalu. Okay. Gitu. Jadi masuk sebagai pengurus biasa karena zaman dulu belum ada HIPMI PT. Di zaman 2008 itu BPC, jadi masuk sebagai anggota biasa di BPC HIPMI dan mendapatkan komunitas baru yang seneng punya nambah teman. Kebuka juga akses bisnis yang mungkin selama ini skupnya hanya keluarga, teman-teman dekat, teman-teman sekolah. Tapi di HIPMI bisa mendapat teman baru, keluarga baru yang mungkin aksesnya, networkingnya bisa kebuka pada saat itu bukan hanya di Kota Medan, tapi di Provinsi Sumatera Utara bahkan nasional. Gitu. Nah, yang paling berkesan itu saya berangkat ke Munas HIPMI di Bali tahun 2008. Kalau teman-teman masih ingat, yang terpilih ketua umumnya namanya Bang Erwin Aksa. Nah, itu membuat menambah menjadi inspirasi baru bagi saya bahwa berkarir di HIPMI ini adalah suatu dedikasi perjuangan
yang akan mendapatkan hasil nanti, bukan sekarang. Artinya ini investasi sosial, investasi pertemanan yang kita bangun di HIPMI ini pasti akan mendapatkan manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Dan alhamdulillah terbukti hari ini bisa sampai di sini menjadi ketua umum BPP HIPMI. Ini adalah karir mentok lah menurut saya di HIPMI, karir paling atas gitu kan di HIPMI ya. Alhamdulillah ini berkat perjalanan panjang, bukan serta-merta yang orang tahu bahwa umur 36 tahun jadi ketua umum umur 35 tahun itu bukan serta-merta tanpa perjuangan yang panjang, bahwa di HIPMI ini adalah investasi sosial, investasi pertemanan, dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang. Itu juga jujur teman-teman, saya juga baru tahu tuh ceritanya. Ternyata yang kita lihat, wah karirnya cepet banget ya gitu, umur 35 tahun. Tapi yang kita tidak tahu ini tuh sebenarnya track back ke 15 tahun belakang ya. Apakah pernah emang pas melihat Bang Erwin Aksa terpilih, wah maybe someday I can be there gitu, apakah waktu itu kepikiran? Gak pernah kebayang waktu itu, waktu 15 tahun yang lalu ya. Gak pernah kebayang lah. Pengen jadi pengurus BPP HIPMI aja waktu itu belum kebayang. Ya kan saya pengurus BPC departemen paling bawah, diajak Munas aja udah seneng waktu itu. Jadi ya nggak pernah kebayang lah ketemu sama senior orang-orang hebat waktu itu. Udah seneng lah kita anak daerah kan dibawa ke Bali, Munas begitu besar, atmosfer yang luar biasa gitu. Pengusaha-pengusaha hebat kumpul, ada menteri-menteri, ada presiden waktu itu yang buka. Wah kita udah happy, diajak masuk kayak dalam arena Munas sudah seneng. Apalagi nggak pernah kebayang lah jadi pengurus BPP HIPMI, apalagi ketua umum BPP HIPMI waktu itu. Tapi pada saat itu mimpinya makin lama mulai terbuka, terus mulai terpikir kayaknya bisa nih gitu jadi ketum. Itu kan mungkin gak strategis tahun 2 tahun kan. Nah boleh diceritakan nggak? Oh gini, jadi saya berkarir di BPC itu sampai ketua bidang. Jadi 2008 itu masuk, masih departemen, pelan-pelan naik kompartemen, setelah itu jadi ketua bidang. Nah setelah jadi ketua bidang, musda lah HIPMI Sumatera Utara. Musda HIPMI Sumatera Utara, waktu itu saya ikut menjadi voter di BPC, akhirnya masuk ke pengurusan BPD HIPMI Sumatera Utara. Masuk BPD HIPMI Sumatera Utara langsung dapat BPH inti. Jadi ketua bidang. Jadi ketua bidang di BPD HIPMI Sumatera Utara. Musda periode berikutnya, karena saya sudah berkarir panjang di HIPMI Medan dan juga Sumatera Utara, saya maju jadi ketua umum BPD HIPMI Sumatera Utara. Dan akhirnya 2014, 2017 saya terpilih menjadi ketua umum BPD HIPMI Sumatera Utara. Nah disitulah karir saya di HIPMI dan harapan saya bisa masuk ke nasional itu terbuka karena saya ikut Munasnya Bandung, Munasnya Bang Bahlil sebagai ketua umum, sebagai voter, gitu kan, kenal sama teman-teman di seluruh Indonesia. Waduh, pada saat itu juga saya tim ses kan, bukan saya voter yang ada di Ketum Bahlil waktu itu. Jadi Ketum Bahlil itu kalau keliling daerah tuh ke provinsi-provinsi, karena saya pendukung pertama, pasti saya yang selalu diajak. Jadi kita ke Aceh, kita pergi ke Jawa Timur, kita pergi kemana-mana. Jadi kalau cerita Munas itu saya udah ikut keliling Munas itu zaman Munasnya Ketum Bahlil. 2000 berapa tuh? 2015. 2015 kan Ketum Almost 10 years ago ya. 2015 saya ketua umum HIPMI Sumatera Utara, saya udah ikut keliling tuh muter. Jadi kalau cerita Munas tuh saya ikut Munasnya Ketum Bahlil. Saya maju lagi, awalnya mau menggantikan Ketum Bahlil yang akhirnya Ketum Maming terpilih, ya sekarang akhirnya terpilih jadi ketua umum. Akhirnya ya. Perjalanan panjang. Jadi kalau melihat memang zaman sekarang kan anak sekarang katanya mau insan-insan aja ya Tom ya, gitu kan, ada gadget apa dan secara brain mungkin berbeda. Jadi wah umur 35 cepet ya karirnya insan, padahal tadi kan kalau melihat itu panjang gitu. Dan juga ini kan kisah bisa jadi cerita inspiratif buat teman-teman yang berproses juga baru join HIPMI gitu kan. Sebenarnya
di HIPMI ini mau ngapain sih, alurnya gimana gitu. Ya mendengar cerita Ketumbes kan tahu memang memang ada prosesnya semuanya gitu kan, jadi ngerti. Nah mungkin boleh di-sharing juga buat teman-teman HIPMI yang baru masuk gitu. Kan mereka banyak nih dengar ini ngapain ya di sini, terus yang aktif juga mungkin gak 100% kan tingkat keaktifannya. Nah mungkin boleh di-sharing sebenarnya apa sih yang bisa dapat di sini dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan apapun itu yang mereka udah jadi member, ya harus manfaatkan dong secara maksimal untuk bisnis mereka dan lain-lain gitu, untuk self growth-nya. Boleh di-sharing? Nah gini, saya pengen jelasin gini. Di HIPMI ini yang sangat mahal itu adalah proses kaderisasi. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba member baru masuk jadi pengurus inti di BPD gitu. Pasti nggak ada, karena pasti harus berkader lah minimal jadi anggota. Kalau di Jaya yang setahu saya jadi anggota dulu, masuk BPC baru masuk BPD, begitulah kan, dan seterusnya. Nah itulah sebenarnya yang mahal. Kenapa? Karena di dalam proses kaderisasi itu mereka pasti mendapatkan banyak pengalaman tentang berorganisasi di HIPMI. Karena walaupun teman-teman ini yang baru masuk punya pengalaman di organisasi lain ataupun organisasi profesi pengusaha yang lain, tapi kulturnya pasti beda di HIPMI. Senioritas ini pas di HIPMI ini kan pasti dijaga. Kenapa? Kita di HIPMI nggak ngelihat siapa yang usahanya lebih gede atau siapa yang mungkin lebih terkenal secara tokoh nasional. Yang kita lihat di sini siapa yang berkader, siapa yang memang berjuang dari awal mengikuti semua proses kaderisasi di HIPMI. Itu adalah penilaian menurut saya di HIPMI, dan itu wajib memang. Dan salah satu persyaratan menjadi pengurus HIPMI kan seperti itu kan, seperti di Jaya gitu kan, ada open recruitment, masuk pengurus baru siapapun dia, mau anak siapapun dia, mau usahanya segede apapun dia gitu. Nah justru kekuatan kita itu di situ gitu. Kenapa HIPMI bisa sampai ada di 514 kabupaten kota, ada di 38 provinsi hari ini? Karena kekuatan kita itu adalah di kekuatan kaderisasi. Kader-kader kita itu ada sampai di akar rumput, kader-kader pengusaha sampai di akar rumput. Kalau ormas tuh biasa aja, kalau kadernya ada sampai di kecamatan, di kelurahan. Kenapa? Karena kan organisasi masyarakat. Ini organisasi profesi pengusaha. Nggak gampang loh nyari pengusaha di Papua, gitu. Nggak gampang nyari pengusaha di daerah-daerah yang secara ekonomi nggak seperti di Jakarta, gitu. Nah ini yang sebenarnya value-nya HIPMI itu ada di situ gitu menurut saya. Oke. Nah jadi tadi terkait itu kan HIPMI memang cukup sentral ya dalam menjadi komunitas ya pengusaha-pengusaha seluruh Indonesia, karena kan tidak hanya di Jakarta ya, benar-benar seluruh Indonesia dan pelosok. Nah related tuh ya ekonomi gitu dan pemerintah. Nah apa sih harapan Ketum Akbar gitu untuk ya peran kita untuk Indonesia dan juga keterlibatan dengan pemerintah? Gini, bergabung dalam sebuah komunitas dunia usaha pasti targetnya adalah bagaimana mengembangkan usaha kita, gitu kan. Nah, teman-teman HIPMI baru pasti masuk itu kan pasti punya harapan. Apa sih manfaatnya bergabung di dalam HIPMI? Nah, ini saya cerita pengalaman saya dulu. Nah, saya ini kan lahir besar itu di keluarga yang memang pengusaha. Jadi dari kakek bapak pengusaha. Jadi bapak saya meninggal saya umur masih 10 tahun. Jadi setelah selesai sekolah saya lanjutin usaha keluarga. Nah saya waktu itu berpikir bagaimana saya bisa diversifikasi bisnis untuk diri saya sendiri. Jadi saya pengen bangun usaha sendiri. Nah terus saya nggak punya pengalaman operate bisnis di bidang lain selain bisnis keluarga. Yaitu waktu itu apa? Waktu itu transportasi pengangkutan orang. Nah saya waktu itu pengen buat sesuatu yang baru, saya pengen diversifikasi bisnis, tapi saya nggak punya knowledge, nggak punya pengalaman. Nah akhirnya karena saya bergabung di HIPMI, punya komunitas baru, akhirnya saya bisa banyak dapat input tuh dari senior gitu. Terbuka lah jaringan, dapat input soal bagaimana diversifikasi bisnis di bidang properti waktu itu saya.
Saya minta advice dari senior bagaimana cara membangun bisnis properti. Dari nol ya itu kan? Dari nol, Ya, itu punya sendiri. betul. Dari nol. Nah, akhirnya dikasih advice. Nah, habis itu ada lagi masalah baru nih. Modalnya dari mana? Gitu kan. Nah, habis itu saya tanya, bagaimana cara membangun bisnis baru yang mungkin produk knowledge-nya kita sudah tahu, tapi terhambat dari sisi modal, pendanaan. Sementara namanya pengusaha baru pasti belum bankable dong. Gimana cara mau ngajuin kredit namanya ini usaha baru yang benar-benar genuine, yang memang benar-benar bukan ngelanjutin bisnis keluarga. Nah, akhirnya waktu itu kita bikin proposal bisnis, tawarin sama senior. Waktu itu ketua bidang di BPC. Saya tawarin proposal bisnis ini, ada proposal bisnis saya, ayo kita profit sharing yuk. Gitu kan. Dia lihat menarik, visible, akhirnya dia biayain, dia modalin, kita profit sharing. Nah, ada lagi masalah baru lagi, masalah perizinan. Gitu. Nah, masalah perizinan karena kita udah bergabung di HIPMI ini kan mitranya pemerintah. Jadi saya datang aja ke dinas waktu itu, ke wali kota, sebagai anggota HIPMI saya mau buka bisnis ini, tolong dipermudah akses perizinan. Ya akhirnya karena memang HIPMI namanya sudah besar di Sumatera Utara, di Medan waktu itu, ya kita dipermudah semua urusan masalah perizinan dan segala macam gitu. Nah, akhirnya jalanlah bisnis itu dan alhamdulillah sampai hari ini bisnisnya masih ada dan sudah berkembang dan alhamdulillah sudah jadi perusahaan publik sekarang. Wow, di perusahaan publik itu berapa tahun tuh? Nah, 15 tahun ya. 15 tahun ya, wah keren. Jadi kan teman-teman ngelihat kadang-kadang di HIPMI ini kan memang dulu cenderung orang tuh ngeliat eksklusif banget gitu kan. Walaupun sekarang terutama yang kader kan, kalau BPP HIPMI ini kan mungkin yang menonton juga publik ya Tem ya. Jadi saya sekalian menceritakan HIPMI itu bagaimana gitu. Kalau BPP HIPMI itu kan HIPMI se-Indonesia yang sudah ya tadi berkaderisasi dari sejak BPC tingkat kota, kemudian BPD tingkat provinsi. Nah, waktu dulu mungkin kan kesana HIPMI sangat eksklusif, tapi kalau di sekarang itu rekrutmennya terutama yang saya tahu BPD HIPMI Jakarta gitu kan, HIPMI Jaya itu lebih inklusif kan, makanya lebih banyak. Nah, nggak kebalik ya? Ya ada juga eksklusif tetap sih, tapi maksudnya lebih banyak, lebih relax gitu loh. Jadi nggak harus yang second generation, third generation gitu dari kakinya VOC gitu, enggak. Nah, banyak kan yang mikir di HIPMI itu semuanya enak, udah dari bisnis papinya gitu, bisnis papanya. Sementara kan, dan mungkin ada juga yang menyangka ketumbes, ini second generation udah tinggal nerusin gampang. Nah ini kan belum semua orang, bahkan mungkin teman-teman HIPMI juga belum tahu ternyata memang walaupun ada bisnis dari orang tua, sebenarnya bisnis yang di running sekarang itu start from zero. Dan ternyata dengan HIPMI itu bisa men-solve problem-problem tadi. Yang pertama nggak tahu mulai dari mana, dapat mentor ya kan. Jadi di situ berarti dapat mentorship. Terus yang kedua karena network juga mendapat malah akses pendanaan, solve pendanaan, kemudian solve perizinan. Itu kan mau di negara manapun rasanya sama problemnya gitu kan. Jadi sebenarnya join ke komunitas HIPMI ini bukan cuman kalau orang mungkin liatin publik itu senang-senang, happy-happy, ngopi-ngopi gitu kan. Padahal sebenarnya yang dimaksud investasi sosial itu di sini gitu ya. Mungkin saya pernah baca yang namanya ilmu pohon bambu. Jadi yang kita tanam tuh bukan kayak toge langsung tumbuh, tapi pelan-pelan begitu saatnya langsung kan, langsung masif gitu. Dari nol terus sekarang perusahaannya bisa IPO gitu kan. Itu sangat keren sekali sih, inspiring ketemu. Jadi semoga ini bisa jadi cerita teman-teman yang emang dari mana orang nggak ada uangnya kan, papa saya nggak bisnis, selalu kan alasannya gitu, kita nggak privilege gitu, bahwa ya mungkin ada privilege ketumbes orang tuanya bisnis, tapi kan tetap mencari dana kan itu butuh partner, butuh funding gitu ya ketumbes ya, gitu. Dan mungkin satu lagi yang tadi saya tangkap, experience ketumbes itu seperti pepatah yang bilang kalau kita temenan sama orang yang jualan parfum jadi bau parfum gitu ikut kan. Wangi. Iya, ikut wangi gitu. Nah, makanya ada yang bilang you are 5 people you spend the most of your time with gitu ya ketumbes ya. Karena tadi
masih muda umur 20 langsung terpapar sama satu ruangan sama presiden gitu ya ketemu Mas ya. Kemarin malah ke San Francisco, Washington DC bareng sama presiden. Boleh diceritakan mungkin tuh ketemu experience-nya? Ya seru lah. Ya, HIPMI ternyata di 10 tahun pemerintahannya Pak Jokowi itu selalu diberikan ruang yang sangat spesial. Saya juga merasa sangat terhormat bisa pergi ikut dalam rombongan presiden, rombongan kenegaraan sebagai ketua umum HIPMI. Artinya Pak Jokowi sebagai Bapak Presiden melihat bahwa kontribusi HIPMI terhadap perekonomian Indonesia dapat dirasakan. Kalau nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi dalam kunjungan kenegaraan bawa HIPMI, kira-kira kan seperti itu. Ya artinya kita senang lah pemerintah hari ini memang memberikan tempat yang sangat luar biasa buat HIPMI, dan itu patut kita apresiasi bersama. Kebanggaan, bukan hanya kebanggaan saya, tapi kebanggaan teman-teman HIPMI di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau to put into konteks nih, kemarin ke US apa sih gitu kan, mungkin belum tahu. Jadi waktu November kemarin, iya kebetulan ikut juga bareng. Itu kaget juga ternyata bahkan segitu spesialnya ya di mata Pak Presiden keberadaan HIPMI ini, sampai kita diberikan sesi meeting khusus ya. Hanya 22 orang dari HIPMI meeting di Washington DC private dengan Pak Presiden, mengarahkan ya bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara lah ke depannya. Dan semuanya dikasih kesempatan untuk memberikan pandangan kan, gitu. Dan presiden kita sekarang ini sangat terbuka, sangat luar biasa. Beliau meminta kita melihat bagaimana pandangan HIPMI terhadap perekonomian ke depan, karena pada saat itu besoknya langsung kita ke APEC. Jadi artinya masukan pendapat dari HIPMI itu diakomodir dan disampaikan langsung ke APEC pada saat penyelenggaraan APEC waktu itu. Sangat luar biasa. Itu saya sangat bangga sih. Nat lo nih ke Amerika sebelumnya kan, bahkan ke Riyadh kan? Gitu. Ke Riyadh ada konferensi luar biasa untuk membela Palestina. Jadi konferensi negara-negara Islam. Oke, betul. Itu kan kejadian bersejarah ya gitu, bahwa membela Palestina gitu. Semua negara Islam kumpul di situ, ada pemimpin-pemimpin negara. Presiden, Perdana Menteri, Raja Brunei, Pangeran Brunei, dan Ketua Umum HIPMI kita turut diundang gitu kan. Itu kan merupakan itu sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang gitu ya Ketumbes ya. Kan gak semua orang konglomerat juga bisa masuk situ, ibaratnya it's a very very privileged place yang mungkin gak kebayang juga ya Ketumbes ya. Jadi mungkin kalau teman-teman gak kepikiran emang HIPMI ngapain sih? Ya walaupun ini bukan rencana ya, tapi gak kepikiran juga kita berHIPMI terus jadi bisa meeting sama Pak Jokowi di Amerika, terus misalnya ke APEC gitu. Tapi ternyata it brings so many access and opportunities yang bahkan beyond imagination ya, Tem ya. Gitu. Itu sih yang saya juga sebagai bagian dari HIPMI turut bangga dan berterima kasih juga ke Tumbes sudah sangat baik memberikan opportunity. Dan jangan lupa ratusan ribu anggota kita ya, yakinlah akan mendapatkan kesempatan yang sama pada saatnya. Pada saatnya. Dan mungkin itu pesan juga, makanya ini saya minta kan petuah-petuah dari Ketumbes biar teman-teman itu berHIPMI kan kita mendapatkan manfaat atau tidak tergantung kita ya Ketumbes ya, kita yang proaktif. Nah proaktif itu gimana sih biar nggak salah langkah gitu kan? Nah gitu, kan tadi saya bilang dari awal. Setiap usaha ya kan, setiap apa yang kita lakukan, setiap investasi, baik investasi sosial, apapun yang kita lakukan, itu pasti akan ada hasilnya. Enggak hari ini besok, enggak besok lusa, enggak lusa nanti, mau tahun depan, mau berapa lama gitu. Nah makanya tetaplah semangat, tetaplah berjuang, berkarir di HIPMI dengan baik, jaga nama baik yang paling pertama, bisnis yang benar. Kemarin ikut di acara RBPL nggak, pesan ayah anda apa kan gitu kan, pesan Bang Latif tuh jaga nama baik, bisnis yang benar. Itu modal dasar, modal awal untuk kita bisa bergaul di HIPMI agar terbuka networking, agar bisnis kita bisa berkembang, dan juga karir di HIPMI-nya ya. HIPMI mau nggak mau, HIPMI ini kan ya semi politik juga lah. Ada berkarir di HIPMI. Kenapa? Karena
ada muscap, musda itu lewat pemilihan. Oke. Mau nggak mau memang ada kompetisi dan ini yang menjadikan HIPMI ini ya ada semi politik, tapi pada prinsipnya yang nggak dipunyai organisasi lain ataupun partai-partai gitu kan, kita punya prinsip bahwa bertanding untuk bersanding. Tapi sekarang ini konsep ini udah dipakai juga nih kayaknya di mana-mana nih, bahkan di government Yes. gitu kan. Nah, jadi ya inilah sebenarnya yang mahal di HIPMI, nilai-nilai tersebut gitu, yang harus teman-teman tetap jaga. Ya, Oke, nah mungkin untuk merangkum yang tadi cerita inspiring dari Ketum itu adalah luck itu sama dengan persiapan meets kesempatan ya, persiapan ketemu dengan opportunity, kesempatan ya. Kalau kita nggak ada persiapan, nggak ada luck gitu ya. Tadi bisa jadi ketum, bisa jadi bisnis sekarang IPO gitu ya. Nah persiapan ini yang memang harus teman-teman HIPMI fokus lakukan gitu kali ya Tom. Nah sama pertanyaan berikutnya adalah mungkin pesan untuk teman-teman yang takut atau pengen jadi pengusaha ataupun pengusaha awal nih. Sekarang kan Ketum sudah sukses, sudah IPO, nah boleh di sharing tips-tipsnya buat teman-teman pengusaha. Pengusaha ini mental ya menurut saya. Oke. Jadi pada saat teman-teman memutuskan untuk jadi pengusaha harus punya mental pengusaha dulu. Oke. Kalau enggak ya nothing. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah mental. Yang kedua adalah konsisten. Oke. Jadi nggak ada tuh hari ini bisnisnya kuliner, besok ikut-ikut lagi bisnis yang lagi tren, bisnis otomotif kayak Pak Alvin gitu kan. Nah, habis itu nanti tiba-tiba bisnisnya ganti lagi gitu. Konsisten. Fokus. Oke. Gitu. Karena di dalam bisnis itu yang pertama adalah momentum. Oke. Bisa memanfaatkan momentum. Kalau dagang kan hukumnya kan supply and demand. Jadi momentum harus dijaga. Oke. Pertama, yang kedua konsisten. Konsisten. Oke. Konsisten. Konsisten. Nah, tadi yang Dalam bisnis up and down biasa. Biasa Jatuh ya? bangun biasa banget. Oke. Konglomerat segede apapun pasti juga pernah jatuh. Oke. Gitu. Dan itu menjadi pembelajaran buat teman-teman semua supaya bisa bangkit dan lebih baik lagi. Oke. HIPMI juga berperan tuh untuk kebangkitan di situ. Pernah merasakan berarti kan jatuh Tom di bisnis? Oh iya dong, semua orang pasti Pasti ya. pasti merasakan itu. Boleh diceritakan mungkin sedikit itu tadi yang jatuh terus bangkitnya tuh gimana, kan kita mungkin sering dengar jatuh bangkit. Nah boleh diceritakan mungkin bagaimana akhirnya bisa bangkit itu, cerita gini. yang paling bermaknanya. Maksudnya boleh yang di-share. saya? Yes, pengalaman pribadi gitu. Jadi gini, saya ngelanjutin bisnis keluarga itu selesai SMA. Bisnis saya itu kan transportasi bis Medan Aceh. Oke. Jadi pas saya lanjutin itu tahun 2003 Oke. sebelum Aceh damai. Oke. Itu darurat operasi militer. Oke. Jadi perang gede-gedean, situasi keamanan nggak aman, akhirnya kita nggak bisa jalan. Jadi memang benar-benar stop tuh, nggak ada Pemasukan. Iya sama sekali. Wow. Dari yang di sini ya Tom ya. Kalau orang mungkin dari di sini ke sini, ini dari yang sini fake langsung banget langsung nggak ada sama langsung sekali. nggak ada. Wah. Nggak ada sama Itu sekali. umur berapa ya Tom ya? Itu umur 2004 ya, 20 ya. Nomor 20. Waktu itu ayah juga udah nggak ada kan, udah almarhum ya karena itu. 15, Umur 10. sorry. 15. 15. Umur 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Udah melanjutkan usaha? Enggak, belum. Oh, belum masuk, tapi itu bisnis keluarganya. Tapi itu bisnis keluarga. Oke, drop. Saya Oke. masuknya kan setelah selesai SMA. Cuma setelah- kan saya tahu kan. Betul, betul. Karena rumah saya itu di belakang, rumah saya itu di depan, tempat usaha saya di belakang. Oke. Jadi hari-hari dari kecil tuh saya naik sepeda dari rumah ke tempat usaha, dari rumah tempat usaha. Walaupun Oke. belum ikut ke dalam. Oke. Jadi saya tahu kondisi waktu itu tahun 2002-2003 itu kita memang benar-benar stop. Oke. Tapi kita nggak PHK orang loh. Ke PHK. Nggak PHK orang sama sekali. Bikin dapur umum. Jadi ya yang ada aja seada-adanya aja. Tapi nggak rugi pada saat itu memang. Ya pasti rugi lah. Gimana caranya nggak Oke, rugi? Kita kirain nggak jalan. ada safe cash flow yang besar. Kita stop operasional sama Tapi sekali itu- at all. Berarti itu berapa tahun tuh Tom? 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 oke. tahun lebih. Baru Tapi habis kita itu nggak join. PHK orang. Oke. Kita Wah. jual aset apa yang ada
untuk tetap survive. Wah, itu pendekatan yang mungkin sangat, kalau orang finance itu sangat tidak agree ya Tom ya. Kalau sekarang kita ngomongin cuan dan bisnis doang ya itu Ya tapi kan pada saat kemanusiaannya itu nggak kan kita dilihat. konvensional pemikirannya. Ya, itu keren Bahwa sekali. kita harus tetap konsisten, suatu saat ini bisnis akan rebound. Oke. Gitu. Jadi kepercayaan bahwa ya ini rebound ini karena sementara aja Ya gitu ini ya. sementara aja. Oke. 2004 damai. Oke. Pak SBY, Pak JK buat perjanjian perdamaian. Oke. Oh kita bisa beroperasi lagi. Oke. 2004 akhir ya kalau saya nggak salah ada peristiwa yang namanya tsunami. Oh iya Aceh juga ya. Ya kan? Oke. Di situ drop lagi tuh. Oke. Drop lagi tapi ternyata di balik itu ada opportunity. Apa tuh? Habis itu Aceh itu pembangunannya gila-gilaan. Oh iya benar. Jadi seluruh Iya. NGO ada di sana, seluruh pembangunan konstruksi, orang-orang dari Jakarta pergi ke sana, orang-orang dari Medan pergi ke sana untuk bangun Aceh kembali. Oke. Dan di situ opportunity kita yang trafficnya dari awal segini jadi segini. Gitu. Malah jadi dari kemalangan ada keberuntungan yang jauh lebih besar gitu ya Tom ya. Jadi mungkin keep hope dan tadi mentalnya itu harus siap ya Tom ya. So itu inspiring banget. Jadi jadi yang teman-teman mungkin persiapkan mungkin yang tadi dari employee atau nggak berani bisnis. Jadi kata kunci Ketumbes itu fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten dan tadi mental. Jadi udah siap mental bahwa kalau jadi pengusaha bisa dari sini langsung drop ke sini tapi naiknya bisa lebih tinggi lagi. Beda mungkin employee yang agak lebih aman gitu ya. Jadi itu mental yang harus persiapkan. Naik turun itu biasa ya Tom ya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Dari perang terus jadi tsunami yang nggak ada yang tahu ya. Jadi itu sih ternyata di tempatnya juga di situ ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan zamannya teknologi ya udah canggih. Saran saya buat teman-teman yang mau memulai bisnis, perkuat di R&D. R&D, oke. R&D itu sangat penting. Oke. Rizka tahu nggak perusahaan China yang namanya Huawei? Ya. Emang dia perusahaan apa? Kita kan taunya dia ini ya handphone gitu ya. Tapi dia perusahaan R&D. Dia perusahaan R&D Dia perusahaan sebenarnya. R&D. Dia riset kebutuhan pasar. Oh ternyata pasar membutuhkan handphone. Dia bikin handphone. Oke. Besok dia riset kebutuhan pasar. Oh ternyata pasar butuh mobil. Pasti dia bikin mobil. Oke. Jadi dia lihat demand-nya aja apa dan dia memenuhi demand itu aja gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Di zaman sebenarnya. teknologi seperti ini ya. Perkuat di R&D sih. Perkuat di R&D ya, itu salah satu pesan lagi buat teman-teman. Jadi nggak asal buang-buang uang investasi maupun mulai bisnis di yang sebenarnya nggak ada needs gitu ya. Jadi perkuat di R&D. Nah boleh di sharing lagi harapannya HIPMI ke depannya itu seperti apa sih? Ya harapannya HIPMI di pemerintahan ke depan mendapatkan perlakuan ataupun mendapatkan peran seperti saat ini. Di pemerintah, artinya masukan-masukan dari HIPMI karena kita ini kan praktisi kan, keadaan di lapangan kan pasti kita yang lebih tahu. Pemerintah Pak Jokowi hari ini sangat membuka ruang buat itu. Kita selalu diminta pendapat bagaimana tentang keadaan ekonomi nasional, ekonomi global, apa langkah-langkah yang akan diambil pemerintah itu pasti mengundang HIPMI sebagai masukan untuk bisa mengakomodasi seluruh kepentingan teman-teman ataupun teman-teman dunia usaha. Bukan hanya HIPMI lah, mungkin ada Kadin, ada Apindo juga. Gitu. Tapi ya HIPMI saya lihat lebih sering dimintain masukan gitu kan. Ya makanya harapannya ini karena pemerintahan juga keberlanjutan, harapannya juga pemerintah ke depan juga bisa menjadi mitra strategis yang baik buat HIPMI untuk membangun ekonomi kita ke depan. Oke, nah mungkin one last question. Aspirasi atau your biggest dream itu apa sih Ketumbes? Kalau boleh di-share di sini atau boleh di-share yang boleh di-share aja. Mau itu bisnis, personal, karir gitu kan. Iya. Ya karir di HIPMI ya, kan saya udah ngomong karir di HIPMI udah mentok lah. Makanya nextnya kan tinggal sampai tahun depan nih. Iya, ya mempersiapkan kader-kader di daerah yang baik-baik supaya HIPMI-nya makin besar. Ya besok kita udah mulai musda-musda di daerah, kita cari teman-teman yang baik, yang bagus, yang baik di antara yang terbaik di antara yang baik, gitu kan, mempersiapkan teman-teman yang bagus di daerah. Begitu juga di ke depan
mempersiapkan teman-teman yang baik untuk bisa mengisi BPP HIPMI ke depan agar HIPMI-nya makin besar lagi, HIPMI-nya makin bagus lagi. Ya itu aja sih. Oke, mungkin satu lagi kalau secara bisnis ada nggak sih mimpi lain gitu after this, atau nanti dari sini mau lebih ke politik, nggak tahu, boleh di sharing? Politik apa? Nggak ada. Nggak ada. Kan kemarin yang tadi saya lupa sharing kan, jadi ketum kita ini sampai melepaskan perannya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara ya tahun 2019 kemarin kan, harusnya sampai 2024 ya Tum ya, dilepas untuk jadi ketum HIPMI gitu kan. Nah itu boleh mungkin diceritakan sedikit kenapa dan ke depannya apakah mau balik lagi gitu ke politik, apa lebih fokus ke bisnis, apa ya, lihat nanti. Kalau itu sih sebenarnya karena anggota DPRD kan itu kan di Sumatera Utara. Artinya saya memutuskan untuk maju menjadi ketua umum BPP HIPMI itu harus mendedikasikan diri. Jadi harus fokus untuk bisa mengkonsolidasi organisasi ke 38 provinsi. Kalau jabatan saya masih sebagai anggota DPRD, artinya saya nggak bisa dedicated di HIPMI, itu udah pasti. Makanya saya memutuskan untuk berhenti dari DPR. Dan juga ke depan kemarin saya juga nggak ikut di pemilihan DPR, walaupun ada kesempatan bisa masuk ke DPR RI, tapi memang saya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tugas saya, mandat Munas yang diberikan kepada saya sebagai ketua umum, saya akan selesaikan sampai dengan nanti masa purna bakti saya sebagai ketua umum BPP HIPMI. Langkah karir politik ke depan ya mengalir aja. Sesuai amal perbuatan. Sesuai amal perbuatan ya. Hasil tadi tanam bambu itu ya Tum ya. Jadi memang bisa dilihat di sini banyak perjuangan-perjuangan yang mungkin saya sendiri jujur baru dengar ceritanya gitu. Ternyata ketum yang masih muda ini apa sih gitu kan pengalamannya, mungkin teman-teman usaha lain yang terutama dari nol ya, kadang kan agak skeptis sama udah punya bisnis kok dari papahnya enak. Ternyata enggak gitu loh, apa yang terlihat ya mungkin di sosial media atau kita senang-senangnya aja gitu ya Tim ya, ternyata kan ada penderitaan-penderitaan dan perjuangan-perjuangan yang belum semua orang tahu. Ini sih di podcast inilah kita kulik-kulik kan yang tajam biar orang tahu untuk menjadi sukses ya pasti ada harga yang harus dibayar gitu ya Tim ya. Ada perjuangan. Ada perjuangan gitu, dan juga nggak boleh greedy dalam arti tadi harus milih mau jadi ketum HIPMI ya harus lepas satu posisi ini ya, profesional harus lepas untuk bisa fokus tadi ya kata kuncinya dan konsisten. Jadi itu sih yang saya personal pelajari gitu dari. Dan perjuangan nggak pernah mengkhianati hasilnya kan. Perjuangan nggak pernah mengkhianati hasil, makanya balik lagi HIPMI itu kan pengusaha pejuang pengusaha. Di situ bahwa jiwa pejuangnya itu yang sangat ditanamkan di HIPMI ya Tom ya. Gitu. Mungkin ada lagi mungkin maybe one last word buat teman-teman yang HIPMI maupun non HIPMI, pesan. Ya teman-teman muda dimanapun teman-teman berada, khususnya teman-teman HIPMI, teruslah berjuang, teruslah berkarir, teruslah mengembangkan usaha. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam bisnis pasti ada challenge, pasti ada dinamika, di dalam mengelola organisasi juga sama, pasti ada tantangan, pasti ada dinamika. Tapi ya yakinlah dengan perjuangan yang kalian optimalkan, kalian maksimalkan, kalian eksploitasi diri kalian semaksimal mungkin, akan mendapatkan hasil yang baik. Dan tetap semangat, tetap berjuang. Sekali lagi perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Terima kasih semuanya. Salam HIPMI Podcast. Salam pengusaha pejuang pengusaha.